Selamat siang semuanya teman-teman yang ada, pemirsa-pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi komentar dari Pendeta Tong tentang apakah pendeta karismatik benar-benar memiliki kuasa. Saya mau katakan bahwa setiap pendeta yang tidak memiliki kuasa, yang hanya berkhotbah, bagaimana nanti kalau jemaatmu tiba-tiba ada yang kerasukan setan 20 orang di gerejamu? Dengan kuasa apakah engkau akan melepaskannya? Pernah kejadian di Tapanuli, jemaat pendetanya nggak bisa ngusir setan, akhirnya jemaatnya kerasukan setan, lari ke pendeta karismatik. Giliran sudah sembuh dia balik lagi ke gerejanya. Jadi pendeta Tong harus memiliki kuasa. Saya pernah mengusir setan, memukul pemilik 28 jin, jebolan pesantren dari Banten. Saya jarak 1 meter, saya menyembah Tuhan, saya tengking dalam nama Yesus dan jatuh pingsan dan dia terima Yesus. Itu dukun, pemilik 28 jin. Jadi saya berkhotbah tidak hanya sekedar berkhotbah. Saya menyatakan kuasa dan menyatakan nama Yesus. Itu baru namanya hamba Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang tidak memiliki kuasa bukan hamba Tuhan. Karena kuasa itulah, Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku, Lukas 4. Roh itulah yang membebaskan orang-orang dari tawanan, membebaskan orang-orang dari keterikatan akan dosa. Jadi pendeta Tong harus memiliki kuasa. Ada suatu penglihatan anak kecil, pendeta-pendeta dan para penginjil berbaris menuju neraka. Lalu anak kecil itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa pendeta itu menuju neraka? Tuhan bilang, anakku, hanya hamba yang kuurapi yang bisa menjadi hambaku. Tetapi setiap pendeta yang tidak kuurapi, dia bukan hambaku dan dia akan berakhir di dalam lautan api ini. Jadi setiap orang yang diurapi adalah hamba Tuhan. Tetapi pendeta yang tidak diurapi tidak akan mungkin menjadi hamba Tuhan, tetapi dia akan berakhir di dalam lautan api dan belerang. Ya, mengenai Matius 7, saya sering dituduh orang karena saya pernah mengusir setan. Saya dituduh orang-orang yang mengusir setan akan dienyahkan Tuhan di Matius 7 ayat 21. Tetapi dalam suatu mimpi Tuhan memberikan kepada saya bahwa saya bukan berada di Matius 7 tetapi di Matius 19, yaitu orang yang membuat mujizat tetapi mendapatkan hidup kekal dan bahkan mendapatkan posisi di sorga, mendapatkan tahta di sorga, mendapatkan kemuliaan dan hidup yang kekal. Jadi kita tidak bisa mengatakan, apalagi orang-orang karismatik itu, mereka sudah membuat mujizat yang sangat banyak, udah ribuan, kenapa baru ditanya sekarang? Emang pendeta Tong sudah